Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. MPD, yang kami hormati Pak Berlian, kemudian Bu Yuli, dan satu lagi Devi yang sempat hadir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, dan baru juga yang terhormat Pak Iwan selaku pengawas bina di SD Negeri di Kecamatan Air Kumbang. Yang terhormat juga Ketua K3S Kecamatan Air Kumbang Pak Sumardi SPD beserta anggota. Yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu Kepala Sekolah SD 1 sampai SD 21 Negeri di Kecamatan Air Kumbang. Mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, berkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, hadir dalam pertemuan ini. Berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul sesuai dengan agenda kegiatan kita yang telah kita sampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan sinkronisasi data biodata dan pengisian web ANBK tahun 2022 di PSB Air Kumbang. Seharusnya Pak, ini pelaksanaan ini di PSB Air Kumbang, melihat tempatnya nggak begitu banyak peserta dan cukup untuk dilaksanakan di ruangan ini, maka tetap kami menggunakan PSB Air Kumbang, namun penyelenggaraannya di ruangan ini, karena di ruangan ini secara fasilitasnya sudah lengkap, tempatnya sejuk, infokusnya ada, kemudian kalau mau menggunakan wifi bisa juga langsung menggunakan wifi Google melalui TV smart, jadi fasilitasnya lebih mudah dibandingkan kalau kami laksanakan di PSB, tapi tetap menggunakan wadah PSB, sehingga pertimbangan kami bukan tidak mau di SD 3, tapi melihat kondisinya tidak perlu banyak, kecuali kegiatan yang melibatkan guru seperti yang kita laksanakan IMK kemarin. Itu banyak melibatkan guru, satu sekolah itu kalau nggak salah ada 4 guru, sehingga memerlukan ruang yang begitu besar. Maka kami menggunakan di SD 3 Air Kumbang selaku wadah tempat PSB di Air Kumbang. Pak Hari terhormat, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan bersama yang dikomandoi daripada K3S untuk penambah wawasan bagaimana untuk mengisi daripada sinkronisasi data. Dengan adanya pelatihan ini mungkin operator-operator ini baru kepala sekolah, belum operator yang dimasuk, nanti operator yang akan masuk ke ruangan ini mengikuti kegiatan ini. Bapak-bapak, Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, bahwa kami di sini mungkin di dalam penyambutan ataupun tutur kata kami ada yang kurang berkenan, nantinya saya selaku Korwil Air Kumbang mohon maaf Pak Hadir kalau di dalam penyambutan ataupun dari mana dia ada kegiatan ada kesalahan daripada peserta, kami mohon maaf. Mungkin Pak Fahri ini sudah suatu ikon daripada teman-teman kami di sini, Pak. Demikianlah untuk
Selanjutnya secara estafet nanti kami serahkan kepada tim untuk pembekalan pada hari ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, salam sehat untuk kita semua. Pertama mari kita bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersilaturahmi sekaligus berbagi. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Air Kumbang, Pak Firly, Pengawas INA Pak Jewan, Ketua K3S Pak Sumardi, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman operator ya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah bisa memfasilitasi kegiatan ini. Yang kedua permohonan maaf karena ya perlu kami sampaikan kedatangan kami tentu merepotkan Pak Korwil, Pak Sumardi dan yang lainnya. Yang ketiga, kenapa kami membuat acara seperti ini gitu ya. Tentu yang pertama silaturahmi ya, menyambung ya ukhuwah Islamiyah kita lah. Dan berangkat dari raport pendidikan. Nah, raport pendidikan itu diawali dari data Dapodik dan hasil ANBK. Kita harus maklumi bersama Bapak dan Ibu, raport pendidikan di Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuasin, raport pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin perlu ditingkatkan, Pak Korwil. Ya bahasa kasarnya jauh dari standar. Jadi berkisar antara 1,5 1,6 dan tidak ada kesenjangan antara Kecamatan Air Kumbang, Tunggal Ilir, Talang Kelapa sama. Artinya di sana kalau kita melihat literasi numerasi itu juga harus ditingkatkan. Rata-rata masih banyak yang merah. Nah, kalau literasi numerasi perlu ditingkatkan, nanti muaranya kepada proses pembelajaran. Artinya kualitas belajar juga harus ditingkatkan, kan gitu. Terus kalau kualitas pembelajaran harus ditingkatkan, ya rujukannya tentu kompetensi SDM juga harus ditingkatkan. Itulah perlunya kita memanfaatkan sebuah katakanlah ya tempat yang sudah di launching, pusat sumber belajar. Kami maklumi Pak Korwil dan kami juga sependapat kalau meskipun namanya itu di salah satu sekolah, tapi pelaksanaannya mengatasnamakan PSB tidak masalah. Karena secara manusiawi kita juga perlu penyegaran variasi tempat. Satu sisi sekolah yang dituju sebagai pusat sumber belajar pasti ya repot pasti ya Pak ya. Nah yang tidak kalah pentingnya proses ya, proses yang diselenggarakan di sekolah itu. Artinya anak didik, pendidik juga berpengaruh. Maka ya saya sependapat kalau ya adanya variasi mengatasnamakan pusat sumber belajar. Kembali ke raport pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, kompetensi harus ditingkatkan. Saya nggak berbicara kompetensi guru di Banyuasin itu rendah, enggak, tapi harus ditingkatkan. Kemudian terkait dengan raport pendidikan Bapak dan Ibu, semua satuan pendidikan setiap tahun harus mengikuti itu. Jadi raport pendidikan itu ditarik dari Dapodik dan hasil ANBK.
Nah, ANBK tahun ini sebentar lagi akan kita laksanakan. Kami sudah membuat edaran Pak Korwil ya tempoh hari terkait dengan persiapan ANBK, dan lampirannya di situ ada juknis petunjuk teman-teman operator untuk mempersiapkan itu. Tapi progresnya setelah kami pantau terus, masih banyak data-data yang belum ada progresnya, masih banyak yang kosong, Pak Korwil. Maka kami berpikir, wah ini kalau demikian harus diadakan pendampingan. Kenapa? Gitu masalahnya. Dan memang iya, ternyata banyak teman-teman yang belum menindaklanjuti itu. Pertama, komunikasinya lemah antara operator dengan Bapak Ibu semua sebagai kepala sekolah, ya. Yang kedua, ya kurang apa ya? Belum baca beberapa juknis yang sudah kita sampaikan. Ibarat sebuah kamar, ya Bapak Ibu, kuncinya sudah ada, pintu kamar itu jeklekannya apa jenenge Pak? Belum dipegang Pak. Apalagi dibuka, dimasuki belum. Nah itu masalahnya. Ada yang lupa password, ada yang memang kesibukan dengan yang lain, ya kita maklumi juga. Operator itu kan gaweannya banyak juga Pak. Ngurusi dapodik, Arkas, SPC, ini ANBK. Ya kalau satu operator satu sekolah yang pegang. Kalau satu operator beberapa sekolah yang pegang, kewalahan juga. Jadi yang pertama, request dari kami kepada Bapak Ibu sebagai manajer di sekolah, pimpinan di sekolah Pak, mohon untuk motivasi dan penguatan kepada operator untuk diperhatikan. Ya, Bapak Ibu ya paham ya. Karena setelah 17 ini Bapak Ibu, tanggal 22 sampai tanggal 31 itu sudah sulinjar survei lingkungan belajar. Dan itu rata-rata setiap satuan pendidikan belum siap Pak Korwil. Nah, itulah perlunya kami mendudukkan operator nanti di sini, ya, langsung aksi. Mereka langsung kami arahkan untuk membuka web ANBK. Kalau belum sinkron ya untuk disinkronkan, lanjut diverifikasi, lanjut divalidasi. Karena Sulinjar itu bagian dari ANBK. ANBK bagian dari raport pendidikan setiap satuan pendidikan. Jangan sampai sekolah yang ada di sini gak ikut ANBK, nanti gak muncul raport pendidikannya, dan itu berpengaruh kepada dapodik, berpengaruh juga raport pendidikan di dinas. Jadi minta kerjasamanya, persiapan yang maksimal, ya, untuk Sulinjar. Setelah Sulinjar di bulan 9 nanti sudah simulasi Bapak Ibu, ya. Setelah simulasi langsung ANBK. Walaupun di tahun-tahun yang lalu kita pertama kali melaksanakan ANBK sudah sukses, mudah-mudahan tahun ini lebih sukses. Bukan hanya sukses pelaksanaan, tapi juga sukses hasil. Oke, Bapak Ibu, untuk menuju ANBK itu, atau lebih jelasnya menuju ke raport pendidikan, ada 3 jalan yang bisa kita tempuh. Yang pertama, jalan secara kuantitatif. Yang kedua, jalan secara kualitatif. Yang ketiga, jalan campuran, artinya antara kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun ini kami mengajak satuan pendidikan secara kuantitatif dulu Pak. Kenapa? Ya, kita harus akui, kita harus sadari, kalau secara kualitatif masih banyak hal yang harus dipenuhi, harus dilengkapi kalau secara kualitatif. Kalau secara campuran juga itu tidak lepas dari secara kualitatif, harus dipenuhi. Apanya? Yang pertama, sumber daya manusianya. Yang kedua, pendukungnya seperti perangkat gitu ya. Yang ketiga, jaringan. Karena tidak semua satuan pendidikan perangkatnya mumpuni. Tidak semua satuan pendidikan didukung oleh jaringan yang bagus.
Kan begitu Bapak Ibu. Nah saya tanya nih, berapa sekolah yang dapat Chromebook? Berapa sekolah yang belum? Nah, artinya kan belum semua. Ya mudah-mudahan yang belum tahun depan dapat bantuan Pak Torwil. Dan itu bertahap. Karena era sekarang ini Bapak Ibu sudah eranya digitalisasi. Pada hari ini sengaja kami tidak menyinggung IKM. Walaupun nanti kita IKM juga singgung. Pak Cekwan, masih banyak PR dalam IKM itu. Belum berbicara rapot ya. Nanti saya juga demikian masalah rapot hasil belajar anak itu ya, bagaimana yang melaksanakan IKM. Tapi itu nanti. Yang kita kerjakan hari ini, yang pertama kami minta Bapak Ibu mensupport, memotivasi teman-teman operator supaya persiapannya maksimal untuk Sulinjar dan ANBK. Kembali ke jalan tadi Bapak Ibu. Jadi kami mengajak, ayo kita secara kuantitatif. Kalau secara kuantitatif, secara sederhana kita meningkatkan berdasarkan angka-angka. Itu dulu. Kalau misalnya Sulinjar ataupun literasi numerasinya rendah secara angka, bagaimana kita berupaya meningkatkan angka-angka dulu. Baru nanti kalau memang kita sudah daya dukungnya sudah membaik, kita secara kualitatif. Kalau kualitatif itu ya sesuai dengan apa adanya, sangat objektif. Apalagi kalau sudah campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Ketika nilainya 6 berarti kualitasnya 6. Ketika nilainya 8 kualitasnya 8. Itu yang ketiga. Nah yang era sekarang ini ayo kita kuantitatif dulu, secara angka-angka dulu. Maksudnya begini, ketika nanti ada satuan pendidikan yang perangkatnya tidak mendukung, hanya ada 1, hanya ada 2, ayo kita sukses dulu, sukses pelaksanaan, begitu Pak Sumati. Intinya nanti kan secara teknis dijelaskan oleh tim kita bagaimana pengaturan sesi, bagaimana penyusunan gelombang. Misalnya di hari Senin bisa dilaksanakan untuk 1 SD. Gelombang berikutnya SD lain, artinya perangkat yang ada bisa saling pinjam. Bagaimana nanti pengisian di webnya, ya, masalah bio dan lainnya, nanti tim teknis. Kan di sana kalau nggak punya bisa ada pengaturannya melalui sewa, pinjam atau pengadaan. Nah itu disesuaikan. Nah itu jadi Bapak Ibu kita mengajak secara kuantitatif dulu. Karena tanggal 22 sampai 31 kita sudah Sulinjar. Peserta Sulinjar itu semua teman-teman kita yang sudah masuk di Dapodik, ya. Semua guru, termasuk Bapak Ibu yang datanya ada di Dapodik. Itulah perlunya sinkronisasi. Jangan sampai nanti ada data guru yang sudah pensiun, ada data guru yang sudah mutasi, atau ada data guru yang sudah meninggal, namanya masih ada. Itulah perlunya kita sinkronkan Pak. Itu verifikasi melalui teman-teman operator. Bapak Ibu juga harus komunikasi, ya. Yang ikut Sulinjar itu nama-nama guru termasuk Bapak Ibu yang ada di Dapodik. Itu nanti secara otomatis ditarik datanya untuk mengikuti Sulinjar, survei lingkungan belajar. Nah, jangankan itu, kesiapan dari teman-teman saja masih sangat rendah. Artinya kamarnya itu pegangan kuncinya aja belum dipegang, apalagi mau memasuki. Nah, ayolah hari ini sengaja kita ajak teman-teman supaya pegangan kunci itu bukan hanya dipegang Pak, kuncinya yang sudah disiapin itu ya dimanfaatkan, dibuka, dimasuki kamarnya, lalu dilihat isinya apakah ada siluman atau tidak ya. Nanti teman-teman operator yang tahu. Nah, itu maksudnya. Itu Bapak Ibu terkait dengan Sulinjar. Termasuk juga nanti setelah Sulinjar kita langsung akan menarik data untuk ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer.
Untuk ANBK itu Bapak Ibu, kecuali SD-nya Pak Yamidi, yang lain kelas 5. Jadi juknisnya masih kita tarik di data kelas 5. Yang SD Pak Yamidi karena program sekolah penggerak kelas 4 dan kelas 5. Nah yang lain kelas 5 jumlahnya masih sama seperti tahun kemarin, 35 cadangan. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu rombel kelas 5-nya ada 2, jumlahnya ada 60 umpama, tetap yang ditarik adalah 35 cadangan. Dan proses penarikan itu tidak kita siapkan. Artinya penarikannya secara sampling, secara acak. Maka perlu diadakan sinkronisasi. Jangan sampai nanti ada nama tapi fisiknya tidak ada. Atau sebaliknya, ada fisiknya, namanya tidak terdata di Dapodik. Itulah perlunya kita duduk bareng di sini, ya. Kita masih punya waktu. Ini tanggal 15, masih ada 7 hari lagi untuk mempersiapkan verifikasi dan validasi. Dan bukan hanya anak didik, bukan hanya guru, tapi pendukung yang lain juga di verbal. Ada istilah verbaltik terkait dengan perangkat. Nanti di sekolah silakan menyesuaikan bagaimana teknisnya, nanti tim teknis akan menyampaikan itu. Jadi itu Bapak Ibu, tujuan kita datang ke sini adalah mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan pelaksanaan ANBK. ANBK itu nanti munculnya di rapot pendidikan. Jangan sampai nanti ada konsekuensi. Nah, ini kami belum menyampaikan apa konsekuensi jika sekolah tidak mengikuti ANBK. Yang pasti kalau sekolah tidak mengikuti ANBK itu datanya tidak muncul di Dapodik. Data hasil proses kegiatan itu Pak, namanya raport pendidikan, kan begitu. Berarti nggak ada nanti nilai-nilai dari satuan pendidikan. Yang kedua urusan akreditasi, ya. Nanti juga akan melihat dari raport pendidikan. Jadi mohon semuanya untuk mempersiapkan, tidak sekolah di pusat kota Air Kumbang, di pinggiran juga harus siap. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Terima kasih. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Silakan nanti kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kita serahkan kepada operator untuk langsung aksi lah hari ini Pak. Monggo Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang disampaikan. Kalau masalah perangkat kita atur nanti sesinya Pak, baik sesuai dengan gelombang maupun di sesi-sesinya. Kalau masalah jaringan kita fleksibel. Kalau misalnya di ruangan ini tidak ada jaringan, ya kita pindah ke ruangan lain di sekolah itu. Kalau di sekolah itu memang nol, blank spot, tidak ada jaringan sama sekali, berarti ngungsi. Nah, boleh ngungsi boleh ke SD mana yang ada jaringannya. Itu konsekuensinya Bu. Boleh, misalnya ke kantor desa, ya konsekuensinya perangkatnya harus dibawa ke sana, ya harus dipersiapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh sekolah misalnya mau membeli alat penguat atau apa ya, tapi harus disesuaikan dengan artisnya. Boleh. Itu kepentingan untuk ANBK. Chromebook yang sudah dibagikan di sekolah, silakan nanti operator untuk membuka. Kami belum mengetahui apakah ada versi baru khusus untuk ANBK di Chromebook itu. Kalaupun ada nanti akan segera diinfokan. Setelah memasuki web itu nanti ada info di sana. Maka rajin-rajinlah operator untuk menuju web itu Pak. Kalau didiamkan saja ya nanti berarti sekolah kita tidak siap. Tidak siap untuk mengikuti ANBK. Itu saja Bapak dan Ibu. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, ya untuk itu dari saya demikian Pak Kerwin. Sekali lagi penegasannya mohon untuk Bapak Ibu kesiapannya terkait dengan Sulinjar dan ANBK. Masalah teknis nanti silakan fleksibel saja. Saya harapkan yang sudah punya alat
untuk dapat membantu pada teman-teman yang belum ada alat gitu ya. Diaturlah sesinya. Insya Allah untuk tahun ini agak bisa longgar Pak, karena pengaturan gelombang dan sesinya agak lebih ini fleksibel dibanding tahun pertama kemarin. Kita tahun pertama kemarin saja sudah sukses, mudah-mudahan tahun ini. Selesai acara pembukaan untuk kegiatan pelatihan sinkronisasi Bio, Dapodik dan pengisian web ANBK tahun 2022 di PSB Air Kumbang. Ini persiapan para operator untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau tadi operator ini masih banyak di luar karena keterbatasan tempat duduk, di mana kepala sekolah yang mengikuti kegiatan pembukaan tadi. Ini para operator. Inilah wajah-wajah operator dari 21 SD negeri di Kecamatan Air Kumbang. Sekolah dasar di Kecamatan Air Kumbang hanya ada 21 berstatus negeri semua, tidak ada yang swasta. Ini salah satu narasumber andalan dari Kabupaten Banjarmasin. Masih mempersiapkan. Tadi dirakit atau dirancang untuk menggunakan TV smart, tapi karena ada usul dari berbagai pihak agar kiranya menggunakan InFocus agar layarnya besar dan pelaksanaannya bisa maksimal. Mungkin kami perkenalkan selagi selayang pandang, ini operator dari SD Negeri 15, operator dari SD Negeri 20, operator dari SD Negeri 4 ya. 15 ada, 16 SD Negeri 12, operator 12, operator SD Negeri 13, operator SD Negeri 3, 18 ada. operator SD Negeri 10, ya betul. Belum nyampe. Operator SD Negeri 16, 12 belum. operator SD Negeri berapa? 9. Sama 9. 20. Operator SD Negeri 2, Berarti operator 19 SD masih Negeri 18, 17. Ini bisa operator SD Negeri 8, bukan nih? 14 ini. SD Negeri berapa nih? Operator SD Negeri 10. Tadi SD Negeri 10 ya kan? 2 datang. Operator SD Negeri. Kita mulai ya. Ya siap. Ini Bapak Ibu, teman-teman operator yang kosong nggak apa-apa langsung diisi depan. Ada ya? Oke. Izinnya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman operator yang saya banggakan, melihat progres web ANBK Satuan Pendidikan khususnya di Air Kumbang, itu memang perlu dilakukan pendampingan. Jadi manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu, nanti ya, kalaupun ada pertanyaan, ada masalah, langsung disampaikan, dikomunikasikan ke tim teknis Kabupaten Banjarmasin. Ada Pak Dedi, ada Bu Yuli, ada Pak Berlian. Ya. Saya minta hari ini semua satuan pendidikan di Kecamatan Air Kumbang sudah melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi. Karena setelah ini kita tidak ada lagi ngumpul-ngumpul seperti ini. Jadi sekalian persiapan Sulinda dan pelaksanaan ANBK sekalian. Makanya mohon disimak ya. Yang lupa password silakan komunikasi ya.
yang masih ada hal ya di dalam itu ada data yang tidak sinkron, silakan komunikasi, nanti akan kita selesaikan pada hari ini. Itu saja sebagai pengantar. Kita sudah siang ini ya, jadi kita manfaatkan kesempatan yang sudah ada. Langsung saja, ini saya minta Pak Debi, tim teknis Kabupaten Banjarmasin, dan posisi saya sebagai koordinator ANBK SD. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya serahkan ke Pak Debi dan Ibu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter. Selamat siang teman-teman semua. Adapun maksud dan tujuan kita pada hari ini yaitu mensinkronisasi data, karena sebelum pelaksanaan ANBK kita ada tahapannya. Kita ada 3 tahapan untuk tahun ini Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu kita kami jelaskan dulu sebelum masuk sini, kami jelaskan dulu alurnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Pak izin kami jelaskan alurnya. Kalau di tahun 2021, kenapa kesiapan itu tiba-tiba sekolah siap? Tahu-tahu pelaksanaan simulasi gladi dan pelaksanaan ANBK. Kok tidak ada pengisian kesiapan? Nah, karena di tahun kemarin pengisiannya itu langsung di Verbaltik, dan untuk sebanyak 504 sekolah itu kami handle. Jadi kami yang mengisi di Verbaltik dan kami yang menyetujui, kami yang mengusulkan dan kami yang menyetujui. Sedangkan di tahun 2022 kita sudah pakai data Dapodik. Jadi pengisian perangkat itu di Dapodik. Jadi tidak bisa lagi di Verbaltik, maka itu kami terbatas untuk membantu. Maka untuk itu Bapak Ibu, kami undang ke sini untuk pengisian. Pengisian itu pun ada beberapa kami sudah kirim kemarin kan di linknya cara pengisiannya. Itu pengisiannya ternyata Bapak Ibu dia mengacu pada SMP. Mungkin kalau sudah ada ya di sini operator SMP juga, yang bisa kami tarik itu hanya pada 3 pengisian. Pengisian di ruang labor, perpus dan TU. Ternyata yang 2 ini kita kan nggak ada, itu hanya untuk SMP. Yang ada cuma perpus. Nah, wajib pengisian sapras itu atau perangkat itu di ruang perpus. Bagaimana kalau perpus tidak ada? Maka pengisiannya di ruang guru atau kepala sekolah ditambah ruang TU. Jelas Bapak Ibu? Untuk pengisiannya. Jadi oke. Jadi sampai pengisian tadi perangkat sudah jelas Bapak Ibu ya. Perangkat itu Bapak Ibu, pengisiannya nanti di situ ada keterangan lagi di saprasnya, di alat ada keterangan lagi nanti di situ. Di situ nanti ada keterangan kepemilikan perangkat tersebut. Ada yang milik, minjam, sewa, dan bukan milik. Nah, untuk itu sendiri Bapak Ibu, untuk menyinkronkan seluruh antara data dan penggunaan anggaran, maka kami arahkan untuk atau kami sarankan untuk membuat pada sewa. Tapi ketika di web nanti, di web itu kan hanya ada 2 di web ANBK, antara milik dan bukan milik. Nah, maka sewa itu nanti masuk pada bukan milik. Jadi pengisian nanti di web perangkatnya itu penggabungan antara sewa, minjam, dan bukan milik. Itu kan ada yang milik, bukan milik. Kalau yang bukan milik, gabungan antara 3 perangkatnya di dalamnya nanti. Minjam, sewa, dan bukan milik itu menjadi 1. Contoh misalnya sewanya 5, minjamnya 2,
bukan miliknya satu. Berarti kan 8. Berarti untuk yang klien, misalnya kita masukkan klien, pengisian di web nanti itu langsung kita buat 8. Bukan milik 8, tapi keterangan kepemilikannya sudah diterangkan di Dapodik. Nah, dan untuk kriteria, karena moda sudah kami tentukan dan moda dan status pelaksanaan sudah kami usulkan. Kita di tahun ini masih melaksanakan full online dan mandiri. Jadi full online mandiri ini kriterianya Bapak Ibu. Yang pertama, mandiri itu kriterianya minimal kita punya 1 laptop Proctor milik. Jadi walaupun bukan milik, itu diwajibkan untuk diisi milik untuk yang laptop Proctor. Tapi kami yakin sekolah-sekolah itu sudah mempunyai spesifikasi laptop Proctor. Yang laptop digunakan untuk Dapodik itu bisa kita gunakan sebagai laptop Proctor. Nah, kalau untuk klien sendiri itu tidak mesti milik sendiri, bisa pinjam atau bisa menyewa. Dan minimal kalau dari kementerian, karena di tahun ini Bapak Ibu kita ada perubahan sedikit tentang sesi kita. Kalau tahun 2021 itu hanya 2 sesi pelaksanaan dalam 1 gelombang. Nah, di tahun 2022 itu kita memiliki 3 sesi 4 gelombang. Berarti secara tidak langsung setiap sekolah memiliki kesempatan itu 12 sesi. Ngerti maksudnya 12 sesi? Nah, berarti Bapak Ibu di tahun ini juga tidak ada susulan pelaksanaan, tidak ada. Yang ada hanya jadwal ulang. Kalaupun tidak ada informasi terbaru, informasi yang kami dapat yang terakhir, untuk penjadwalan ulang sendiri itu hanya ada di dalam 4 gelombang tersebut atau ada di dalam 12 sesi tersebut. Contoh umpama di sini SD 1 pesertanya 30, bermain 3 sesi. Setiap sesi bermain 10, berarti selesai dalam 1 gelombang 30 selesai. Nah, setelah selesai, andai kata di hari tersebut ada di sesi 1 tidak terdata atau gagal dalam pelaksanaan karena gangguan, bisa kita jadwalkan di gelombang ketiga di sesi 1. Nah, kalaupun misalnya sudah terpakai pun di gelombang 2 dia bisa. Yang penting dia memiliki sesi kosong. Jangan sampai kalau minimal 3 tadi, umpama main 3 klien nih, 3 klien ini jadi selesainya sebanyak 10 sesi. Berarti sebanyak 4 gelombang sesi 1. Jadi hanya memiliki 2 sesi. Jadi kami harapkan minimal lah kita bermain 5 saja. Jangan bermain 3, diusahakan kalau bisa 5. Jadi kalau 5 kita memiliki 6 sesi atau memiliki 2 gelombang kesempatan untuk mengulang ketika ada permasalahan. Itu kalau yang tidak pakai barter Bapak Ibu. Kalau perangkatnya sudah lengkap. Kalau perangkatnya itu barter, nah di sini agak sulit. Jadi harus diatur benar-benar Bapak Ibu di pengaturan sesi nanti. Dan pengisian perangkat Bapak Ibu ini penting. Pengisian perangkat itu berdasarkan jumlah saat pelaksanaan setiap sesi. Artinya begini, jumlahnya harus banyak, tidak boleh kurang. Contoh, perangkat klien kita isi contoh 8. Ternyata Bapak Ibu di situ bermain 10. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa karena kita ada 2 yang min. Perangkat 8 tapi bermain 10. Walaupun pada saat pelaksanaan Bapak sudah menyiapkan 15 laptop atau perangkat, tapi ketika pengaturan sesi Bapak Ibu membuat atau pengisian di perangkat 8 yang 7 tidak masuk Bapak Ibu. Walaupun masih ada token tidak bisa masuk. Karena kita penarikan per sesi. Nah, mungkin itu yang menjadi kelemahan kita di tahun-tahun yang lalu terkait rapot. Nah, untuk tahun ini pastikan dulu, koordinasi dulu dengan Bapak Ibu kepala KS-nya
koordinasikan dulu di tahun ini kita memiliki 3 sesi mau bermain berapa. Kalau dia misalnya bermain 5, berarti pengisiannya itu 7 pun sudah bisa. Karena apa? Yang 2 sebagai cadangan, jangan diisi 3. Kalau bermain 5 minimal dia pengisian 5. Di bawah itu tidak boleh berangkat di bawah 5. Masalah status berangkat sudah dijelaskan, sudah bisa diisi di Dapodik. Agar sinkron tadi Bapak Ibu, andai kata memang tidak punya dibuat sewa Bapak Ibu. Karena apa sewa? Biar sinkron dengan RKA Ibu. Sudah dimasukkan belum penganggaran untuk ANBK? Berarti di perubahan. Nah, untuk pelaksanaan ANBK ini biar sinkron Bapak Ibu. Jangan sampai di sini tidak buat sewa, ketika pelaksanaan Bapak Ibu di pelaporan SPC ternyata ada sewa. Nah, jadi biar sinkron antara sistem dengan yang real di lapangan. Dan ini Bapak Ibu, kita ini ada 3 yang akan kita lalui. Yang terutama sekarang ini yang mendesak, waktu yang mendesak itu pengecekan data yang bakal jadi peserta Sulinjar. Mungkin sudah disinggung Pak Dokter tadi terkait Sulinjar. Nah, itu harus menjadi perhatian dulu Bapak Ibu. Karena tanggal 22 sudah mulai. Bapak Ibu punya waktu 8 hari. Mungkin sudah disinggung oleh Pak Dokter tadi. Kalau bisa Sulinjar itu harus menggunakan laptop. Karena itu berpengaruh Bapak Ibu. Karena biar full kita bacanya. Dan ada pendampingan untuk Bapak Ibu guru kita. Jadi kalau lewat tanggal 22 masih ada tanggal 23. Pokoknya sampai tanggal 31 kita Sulinjar. Dan pastikan pelaksanaannya sama kayak pelaksanaan ANBK. Karena apa? Karena ini sudah didulukan atau tidak serentak dengan pelaksanaan ANBK. Kalau di tahun yang lalu kan memang serentak. Jadi kita tidak maksimal untuk memantau yang melaksanakan Sulinjar, itu melaksanakan di rumah. Nah, ini kita harapkan ya pelaksanaannya di sekolah dan di siang hari dan disaksikan semuanya. Jelas Bapak Ibu untuk Sulinjar. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu hanya mengecek data peserta Sulinjar. Pastikan data tersebut sudah masuk sebelum penarikan. Penarikan kita tanggal 19. Kalau dari kementerian itu tanggal 19 Agustus 2022. Itu sudah penarikan data. Nah, kami harapkan sekarang ini sudah tanggal 16, masih ada sisa 2 hari. Kalau di edaran kami hari ini harusnya terakhir. Nah, karena dari kementerian tadi tanggal 19. Nah, jadi kami punya waktu 2 hari untuk memantau. Jadi tolong untuk 2 hari ke depan prioritaskan dulu yang Sulinjar datanya. Cek di SP tadi, Bapak Ibu pasti paham di mana mengeceknya kan. Nah, dicek pastikan peserta itu sudah peserta yang bakal melaksanakan. Andai kata ada guru yang memiliki 2 tempat tugas atau yang induk dan non induk, itu wajib mengisi di 2 tempat tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di sini induknya SD1, non induk SD2, berarti wajib mengisi juga di SD2. Nah, untuk yang pensiun ketika dia sudah masuk data itu wajib mengisi Bapak Ibu. Ketika penarikan data ternyata data masih ada, itu wajib mengisi data atau mengikuti Sulinjar. Nah, Bapak Ibu sampai sini untuk Sulinjar ada pertanyaan? Tidak ya, karena ini hanya kami minta sama teman-teman dokter untuk mengecek data itu. Masalah datanya benar, tidak benar. Kalau ketika sudah mepet Bapak Ibu, yang penting masuk dulu. Masuk dulu peserta itu sebagai peserta Sulinjar. Nah, tanggal 20 ini sudah pencetakan kartu login untuk Sulinjar. Jadi mepet waktunya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita fokus lagi hari ini. Nah, di Perpaltik Sulinjar selesai Bapak Ibu ya. Kita masuk Perpaltik. Nah, sekarang Bapak Ibu cek Perpaltik setelah perubahan dan penyinkronan di Dapodik sesuai perangkat tadi. Ketika di Perpaltik telah berubah sesuai dengan di Dapodik tadi perangkatnya, maka wajib contang dan konfirmasi.
Kalau masih nol, jangan dikonfirmasi atau dicontang dulu. Nanti Bapak Ibu biarkan dulu. Rajin-rajin memantau saja. Yang penting Dapodik sudah perubahan dan sinkron. Karena kita kalau untuk data sendiri kita punya waktu sampai tanggal 28. Kalau dari Kementerian akhir Agustus, tapi kami minta tanggal 28 itu kami sudah mau penarikan, minimal sudah masuk dalam pengajuan video. Nanti kita tampilkan dulu ya. Nah, jadi Bapak Ibu masih punya waktu 12 hari ke depan untuk pengisian data. Nanti akan dibahas Bu Yuli data-data tersebut dan kita verifikasi sudah sesuai belum yang sudah ditarik sama yang belum ditarik. Dan yang ketiga di web ANBK. Terakhirnya web ANBK. ANBK ini hari ini kita langsung praktek. Hari ini seyogyanya kita percepatan pengisian web. Harusnya kalau mengikuti alurnya Dapodik, Vervaltik setelah sinkron baru penarikan ke web. Tapi kalau menunggu itu, Vervaltik ini bukan wewenang kita Bapak Ibu, bukan wewenang kabupaten, tapi dari Kementerian penarikan data dari Dapodik masuk ke Vervaltik. Nah, kalau dia belum masuk, kami belum bisa tarik data. Nah, kalau untuk peserta sendiri itu penarikannya dari Bio AN atau UN. Penarikan pesertanya. Jadi untuk peserta Bapak Ibu cek di PD data. Peserta kelas 5 sekarang cek di PD data. Kalau ada yang penggerak itu kelas 4 kelas 5 yang sekarang tolong dicek datanya. Pak Romli belum datang ya. Tolong dicek datanya. Nah, dan untuk hari ini Bapak Ibu di sini sudah dapat semua user dan sandinya web ANBK. Atau ada yang lupa? Kalau ada yang lupa, sekarang kita buka web untuk pengisian. Kita sama-sama mengisi. Kalau untuk Vervaltik kita kan masih menunggu. Nah, untuk sekarang percepatan pengisian web dan kesiapan pelaksanaan mandiri dan moda full online, kita pengisiannya di sini. Kita buat berita sampai cetak berita acara. Ayo teman-teman, kita buka PD data untuk peserta. Apa? PD data kan? Iya. Ini. Link. Sudah keluar PD data kan? Itu SD3 kirain yang pakai di belakang. Memang PD data. Terus siswanya di mana? Apa? Siswanya. Siswa masih kosong Pak. Kalau siswa sekarang masih kosong, nanti simulasi masih data dummy, kita masih kosong sebelum ada penyemplingan. Sekarang kita hanya mengecek data dulu Bapak Ibu. Nanti kita cek data yang mana sudah ditarik, yang mana belum. Dan pastikan lagi data yang ditarik sudah sesuai. Nanti akan ditampilkan oleh Ibu Yuli atau diteruskan Bu Yuli masalah yang mana sekolah yang sudah bisa ditarik dan belum. Ada Pak Devi, mau nanya Pak Devi. Ya. Seandainya ada orang mau pindah sekolah, nah, terus itu gimana proses datanya? Apa langsung dikeluarkan atau gimana? Kalau yang kelas 5. Kelas 5. Kalau untuk sekarang, kalau pindahnya sekarang masih bisa dikeluarkan Bapak Ibu. Oh, gitu ya. Sampai Ya. kapan terakhir tadi? Tanggal berapa menarikan? Kita terakhir tanggal 28 untuk data peserta. Paling Ya. sudah tanggal 28 itu Pak ya. Kalau tanggal 28 kita kan terakhir. Kalau permintaan dari kami tanggal 28 tidak ada lagi akses untuk peserta. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ketika penarikan ada yang nyangkut. Ya. Nah, kalau nyangkut kita repot Bapak Ibu karena
kita sudah mau pesamplingan data, penyemplingan data. Setelah itu sudah. Jadi usahakanlah di minggu-minggu, 2 minggu ke depan data ya diperbaiki atau dicek. Paling lama tanggal 25 lah ya Pak ya. Ya, usahakanlah pokoknya tanggal 28 sudah kami dengar kabar yang baik. Ya, ya. Oke. Sudah. Bukan yang itu. Yang PNS yang balik ke Ini SP7. teman-teman pengaturan akun sudah ya. Mungkin sudah semua ini ya. Sudah diganti semua usernya ya. Sudah. Oke, simpan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah diisi semua? Sudah belum? Di data sekolah. Ayo, identitas ini wajib diisi. Baik emailnya. Nah, ini kita bisa ngecek di sini Bapak Ibu, yang mana webnya belum diapa-apain sama sekali. Kita bisa ngecek di sini, kita bisa mantau yang mana sekolah belum sama sekali atau menyentuh web itu. Yang belum buka ini untuk air kumbang itu banyak. SD berapa nih? SD 5 belum buka. SD 8 belum buka. SD 4 belum buka. SD 1 belum. SD 17 belum dah Pak Yamidi. Romli ini belum. 14 belum. SD 18 belum. SD 19 belum. SD 20 belum. Itulah. Yang tadi disebut berarti sudah buka belum? SD 6 sudah. Ini apa nih? 1, 2, 3 ABC. Oke. Nah, ayo teman-teman dibuka dan kita mulai mengisi. Ayo ya. Kalau ada yang lupa ke depan dan mulai hari ini sampai dengan ke depan, kalau ada yang lupa user atau passwordnya, hubungin tim teknis kabupaten. Jangan diam-diam, karena kami bisa bantu. Nah, kalau lupa kita kasih, kita lihatin. Tak perlu surat. Jadi sekarang ada yang lupa dah? Ada yang lupa? SD 10, SD 10 dan 18 Bu Yuli. Ada lagi yang lain? Nah, yang lain dari SD 10, 18, ayo kita mulai pengisian. SDN 10 oke. SDN 10 oke. Yang SDN 10 paspornya SDN 10 oke. Ayo, nanti ganti lagi. Iya. Ini kita sebutin nanti diganti lagi. Bapak Ibu bisa mengganti. SD 18. Ayo, yang lain dibuka. Apa nak bantu dibuka ini? Pak Sumono bisa buka sendiri. Masih standar 18. 18 masih standar ANBK 443. Nah, SD 18 masih user yang lama. Di grup sudah kita bagiin ya. Coba juga ya. Lihat aja. Oh, kata Sani yang baru, bukan kata yang Yang baru yang kita share di grup. Enggak, ini Sandi dari Sandi kamu. Buka grup. Yang belum buka grup dicek. SD 18. Nah, yang lain tolong dicek. Ayo diisi mulai dari identitas Bapak Ibu.
18 lah. Email itu kan yang diisi email sekolah apa email itu? Email aktif. Email aktif. Email yang aktif bisa email yang tadi, bisa email pribadi. Iya, iya, bisa. Yang penting aktif emailnya dan ingat sandinya karena kami tidak bisa bantu kalau lupa sandi email. Jadi sudah diisi di sini Bapak Ibu. Cek di tim teknis. Ya, Mas. Sudah ya? Sudah ya. Sudah kau isi itu. Bisa lanjut. SD ku dapat laptop 18. Bisa ya, Coba Kak. SD 10. Betul. Coba teknisi dari kabupaten maju ke sini nah, bantu 10 nih. Untuk teknis itu nama siapa ya? Sudah. Gimana? 6 sudah. Sudah. Oke. Mana suaranya? Ya, kita lanjut teman-teman. Setelah dari sini, setelah diganti, kita masuk simpan. Oke. Sudah? Sudah di data sekolah, kita masuk di tim teknis. Nah, ini harus diisi Bapak Ibu. Karena setelah pengisian, biar dari kementerian tahu siapa yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab, proktor dan tim teknis wajib diisi. Jadi proktor dan tim teknis harus berbeda orang. Ya, jangan merangkap. Jadilah operator dan komite. Ya. Nah, ini tim teknis Bu. Nah, tim teknis diisi, setelah diisi dicek. Nah, nomor HP yang terbaru, siapa tahu sudah ganti. Nama proktornya, nama tim teknisnya, emailnya. Tim teknis itu mesti guru kelas 5 kan? Dan mesti. Berarti boleh guru yang lain ya? Mesti. Kami sarankan guru kelas 5, ya. Tapi kalau guru kelas 5 itu memang sudah tidak memungkinkan, bisa guru kelas 4 karena guru kelas 4 juga iya. Hah? Yang mana? Aman guru mapel. Guru mapel. Tidak apa-apa kalau mau mumpuni. Karena guru kelas tuh beranak kecil kan loh ya. Oh, sudah. Kita guru yang beranak besar ya. Iya. Hah? Proktor. Penanggung jawab kepala sekolah nomor HP itu kan. Ini proktor tim teknis. Itu email proktor, email tim teknis. Ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita sampaikan dulu tugas proktor, ya. Sebelum kita lanjut, tugas proktor itu wajib standby di depan laptop proktor karena kita ini full online. Jangan merangkap sebagai tim teknis. Jadi kalau untuk pendampingan penggunaan perangkat itu dari sekarang Bapak Ibu. Nah, jadi tim teknis yang akan ditunjuk nanti, ayo dampingi dari sekarang. Itu untuk pertemuan kemarin kami sudah bagikan link untuk latihan untuk baik Sulinja maupun ANBK, itu bisa dicek.
Jadi untuk pembelajaran tim teknis dan pembelajaran peserta baik Sulinjar maupun ANBK. Yang jelas proktor harus stay Bapak Ibu. Karena apa? Karena full online ini selain perangkatnya yang mumpuni, sinyalnya harus stabil. Tidak bisa sinyal yang naik turun. Ya, umpama kayak ketika pelaksanaan, contoh pelaksanaan simulasi, ketika kita ada kendala, tahu-tahu kendalanya itu sinyal kita turun atau sinyal kita tidak stabil. Jadi untuk pelaksanaan selanjutnya, Bapak Ibu kan sudah bisa simulasi itu. Fungsi dari simulasi itu untuk mengantisipasi pada saat pelaksanaan sekolah tersebut lemahnya di mana, atau lemah jaringan, atau kita sudah bisa menganalisa peserta mana yang kemungkinan pada saat pelaksanaan itu tidak hadir. Jadi pada saat nanti itu sudah dipersiapkan, dilihat peserta tersebut. Karena peserta ini disampling, itu penyemplingannya langsung dari kementerian. Tidak kita pilih yang mana yang pandai ataupun yang tidak terlalu pandai. Jadi pokoknya penyemplingan pesertanya 30 utama, cadangan 5 bagi peserta yang lebih. Kalau pesertanya satu rombel misalnya 32, berarti cadangannya 2. Kalau peserta kurang dari 30, itu peserta utama semua. Dan wajib mengikuti sebanyak 85%. Andai kata kayak gini, misalnya pesertanya ada 28, tidak masuk misalnya ada 5, itu kan kurang dari 80%. Itu dianggap sekolah tersebut tidak melaksanakan. Jadi ambil kebijakan untuk peserta yang 5. Jelas Bapak Ibu? Kalau yang ada cadangan enak, langsung gantikan yang cadangan. Kalau yang tidak ada, minimal 85%. Ya Bapak Ibu, kalau sudah data sudah masuk sampling dan kan kita minta ada tahapan sampling, DNS, baru DNT. Nah kalau di DNS masih bisa pergantian, tapi kalau DNT sudah final. Ya, jelas? Jadi di September nanti kita sudah penyamplingan dan pembagian DNS, bisa dicek datanya. Oke, Bapak Ibu, lanjut ke sini ya. Jelas ya? Yang jelas proktor harus stay di tempat. Ingat, karena apa? Karena kalau proktor terkendala, seluruh klien terkendala. Contoh misalnya saya ini, laptopnya di sini, proktor tegak kayak gini nih. Laptop sini tidak taunya kayak ini, tergoyang, terganggulah kestabilan sinyal. Maka itu akan mempengaruhi. Karena ini serentak se-Indonesia Bapak Ibu. Sama kita berebut sinyal. Jadi pastikan memang kita benar-benar stabil sinyal. Kita ini besar resikonya. Kalau untuk full online ini sebenarnya besar resikonya. Tapi apa daya? Karena kriteria untuk pelaksanaan itu yang paling enak, kriterianya pelaksanaan full online, mandiri dan full online. Cukup kita punya satu laptop proktor, kita sudah bisa melaksanakan full online dan mandiri. Tapi kalau untuk semi online hanya 2. Kalau tidak menumpang pada sekolah yang melaksanakan semi online, kalau yang lainnya atau sekolah harus memiliki server. Tahu harga server? Tahu kan? Nah, harga server cukup beli kerumbuk. Nah, teman-teman, tim teknis sudah diisi? Sudah ya? Balik ke ini, impras. Nah, di sini yang kita jelaskan tadi, pastikan pengisian ini sama dengan yang diisi di Dapodik. Karena Verbaltik tidak diganggu, hanya pengisiannya di Dapodik, hanya penynkronan tampil di Verbaltik, maka tampil di web. Nah, sekarang ini kenapa kami keliling? Kita mau percepatan Bapak Ibu. Di sini nanti kita akan cetak surat kesiapan, berita acara kesiapan. Nah, sinkronkan dulu untuk sekarang. Untuk perangkat, contoh nih di sini.
Jumlah komputer prompter sudah pasti 1. Jumlah kepemilikan labor yakin tidak ada ya. Kita masuk ke di sini. Nah, jumlah klien milik termasuk Chromebook. Misalnya Chromebook ada 15. Nah, yang laptop guru dimasukkan nanti di milik ada berapa? Ingat, yang dimasukkan yang layak. Jadi kalau misalnya ada 2 ditambah dengan Chromebook jadi 17. Ya, kalau di sini ditambah langsung. Kalau di Dapodik dia terpisah. Tapi kalau di web dia wajib ditambah. Jumlah milik dan jumlah bukan milik. Kalau di Dapodik kan sudah ada tadi keterangan. Kriteria bukan milik itu ada 3 kalau Dapodik tadi kan. Bukan milik itu sendiri, minjem dan sewa. Kalau di sini masuk 3 itu masuk jadi 1 di web bukan milik. Nah, yang 3 tersebut kriteria 3 tadi dijadikan 1 di web. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Milik contoh misalnya cuma ada Chromebook berarti 15. Sekarang jumlah klien yang bukan milik. Nah, sudah? Ini ya. Nah, yang bukan milik Bapak Ibu, Chromebook, ingat ya, garis bawain dulu Chromebook ini. Chromebook ini tidak diperuntukkan khusus untuk ANBK. Garis bawain dulu itu. Chromebook kita belum bisa pastikan bisa atau tidak untuk digunakan pada saat pelaksanaan ANBK. Jadi maka dari itu, karena yang diuji coba kemarin itu masih Exambro yang lama, Exambro yang baru belum. Jadi kita belum bisa pastikan bisa masuk atau tidak. Minimal kalau sudah keluar, rajin-rajin cek web. Kalau sudah keluar Exambro, coba install menggunakan Chromebook. Kalau sudah bisa install dan masuk, kemungkinan bisa digunakan. Jelas? Jelas ya? Kalau sudah masuk itu baru bisa. Jadi untuk antisipasi ketika kita pembagian sesi, maka tadi kami sarankan kalau bisa disewa tetap ada. Contoh Chromebook 15 Bapak Ibu. Bapak Ibu main 10. Bapak Ibu telah menganggarkan untuk sewa juga. Misalnya sewa 5. Dimasukin di bukan milik, kalau di sini 5. Ditambah dengan misalnya hasil minjem tadi ditambahkan. Berarti kenapa kalau dia lebih, kita bisa buat di situ bahwa untuk cadangan. Jangan kurang dari. Misalnya di sini dibuat 10, ternyata mainnya 10. Tahu-tahunya pada saat pelaksanaan yang bisa digunakan cuma 8. 2 yang harus penjadwalan ulang. Jelas Bapak Ibu? Jelas tak? Jelas ya? Nah, jadi di sini klien yang bukan milik tadi. Nah sekarang jumlah suite atau ini di sini maksudnya wifi-nya atau yang digunakan atau HP yang digunakan baik prompter maupun klien, ya kan? Misalnya menggunakan apa tuh, Orbit. Contoh ya, kita buat satu yang akses berapa untuk biar enak kita buat Orbit itu aksesnya sesuai pelaksanaan hari itu per sesi. Misalnya pelaksanaan per sesi itu 10, kita buat satu aksesnya 10 biar enak. Berarti untuk melihat oh ternyata kita bermain 10 per sesi. Jelas? Nah, kalau untuk bandwidth sendiri Bapak Ibu yang bisa mengecek FPBS-nya berapa, kekuatannya berapa, Bapak Ibu lebih tahu ya. Jelas? Karena ini beda-beda nih. Nah, diisi masing-masing ini. Bandwidth itu nggak tentu juga itu. Iya. Bandwidth ini kan tidak merata nih. Nah, diisi sesuai yang disiapkan sekolah. Tergantung cuaca Benar. Tapi lihat kita ambil standarnya lah ketika lagi stabil. Oke? Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Seperti wifi tadi ya. Kayak wifi itu kan misalnya kita pakai wifi 1
Nah, itu nggak mampu kita pakai hotspot HP bisa nggak? Dimasukin ke sini nggak? Bisa. Oh, yang masuk situ? Iya. Kalau yang di sini kan di sini satu. Ini kan satu, benar. Iya, kita buat dua. Iya. Ya. Bisa ya? Bisa. Nah itu kan istilahnya kan cuma wifi kan milik sekolah satu. Iya. Terus yang hotspot yang HP kan milik pribadi. Nah, Itu termasuk ditambahkan Mas. boleh ditambahkan aja ya? Iya. Itu namanya tuh. Bapak Ibu, usahakan untuk laptop Proctor itu menggunakan modem. Ya. Sepakat? Modem. Ya. Nah, untuk yang khusus Proctor. Tapi kalau untuk klien bisa menggunakan satu HP satu laptop atau satu HP dua laptop kalau dia stabil. Untuk klien ya. Kalau untuk Proctor usahakan untuk menggunakan modem. Karena yang Proctor harus stabil agar dia cepat keluar request token. Nah, setelah diisi di sini baru kita cek surat kesiapan. Nah, Ini sudah selesai, simpan dulu ya. simpan. Oke, sudah. Sekarang lihat cetak, cek data tersebut. Kalau sudah sesuai, sudah sesuai. Ya, cetak, lihat datanya, data penanggung jawabnya. Ya. Oke. Kalau sudah, ini dicetak, kemudian ditanda tangan dan dicap, kemudian diupload. Ya. Nah, ini untuk kesiapan. Dan nanti ini kita berbagi kemungkinan menjelang pelaksanaan mungkin pertemuan kita sudah tidak ada pertemuan, mungkin akan dilanjutkan di Zoom meeting kalau nanti memang masih ada bingung. Untuk pelaksanaan Bapak Ibu. Halo. Oke. Sudah ya? Sudah. Perbaiki di sini. Di identitas tadi. Iya. Kembali lagi. Lagi simpan lagi. Pokoknya di identitas jangan ada yang kosong. Pokoknya perbaikannya di identitas. Oke? Bro, oke bro, lanjut ya. Nah, jadi berbagi. Ini bisa diubah nggak? Bisa ya. Apanya? Setelah kita cetak bisa diubah datanya. Kalau misalnya diubah, cetak ya misalnya sudah cetak, kita ubah lagi, cetak lagi yang baru, upload lagi yang baru, hapus, upload yang baru. Bisa sampai waktu yang setelah ditentukan. Kalau sudah waktu tidak bisa lagi Bapak Ibu. Nah, jadi ini koordinasi dengan KS bahwasanya sudah siap. Ini tidak Bapak Ibu, kita melaksanakannya ingat ya, mandiri full online. Jadi yang untuk semi online jangan diubah-ubah. Karena pelaporan kami ke BPMP itu kita sudah mandiri. Untuk Banyuasin sendiri 507 ini ada 503 sekolah yang melaksanakan full mandiri, full online dan mandiri. Jadi untuk Air Kumbang sendiri tidak ada yang semi ya. Jadi untuk Air Kumbang semuanya full online ya. Jadi Bapak Ibu berbagi sedikit. Setelah dari ini kita masuk dikit ketika pelaksanaan Bapak Ibu. Ini memang kecil tapi sering terjadi. Ketika pelaksanaan yang diuploadkan ada yang namanya absensi, berita acara kehadiran ya. Nah, berita acara kehadiran itu tolong benar-benar diisi yang sesuai ada di lapangan Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, kalau memang ada hari itu yang tidak bisa hadir sehingga akan penjadwalan ulang, jadi pada saat berita acara penguploadan tersebut jangan ngisi absen berita acara lalu diupload, maka itu akan tidak sinkron. Jelas Bapak Ibu? Hah? Ulang ya. Jadi daftar hadir absensi itu diisi sesuai real yang melaksanakan peserta yang melaksanakan pada saat ANBK.
Jadi kalau ada yang tidak melaksanakan pada hari itu dikosongkan di berita acara. Kita masuk di susulan. Jangan sampai dia sudah susulan tak masuk, tak hadir tapi di absen ada Bapak Ibu. Asal kita lihat ternyata tidak sampai 100%. Ada yang tidak melaksanakan. Kita cek, lihat di hasil uploadan ternyata hadir semua. Jelas Bapak Ibu untuk web apa? Kalau untuk kesiapan itu hari ini, kalau bisa hari ini harus cetak dan upload. Kalau ada KS cetak upload, kalau tidak ada KS besok kita tunggu. Bisa diupload ini. Tanda tangan cap upload. Pakai cap sekolah. Ya. Karena banyak cap lainnya. Ini ya. Kami akan mantau untuk Air Kumbang hari ini. Yang sudah mengupload atau yang belum, kami kan bisa mantau, ya. Tolong dicek. Sampai sini. Karena kita ini masih ada untuk bio sama untuk peserta akan disampaikan Ibu Yudi kalau tidak ada lagi pertanyaan. Halo, atau disampaikan dulu, selesai baru tanya jawab. Oke ya. Oke. Untuk AMBK dari kami sudahi dulu untuk menyampaikan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Dari kami akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kita yang tarik data ini, aksesnya itu yang narik itu kabupaten, ya. Kita punya 4 ya tim ya. Pertama dikoordinatori oleh Dr. Parhi Huda, terus sebagai ketua operator ANBK itu Pak Debi Irawan, terus Berlian Khalifah sebagai tim teknis anggota, saya Sri Desma Yuli tim teknis anggota. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ini ya, apa misalnya kalau ada kendala ataupun apa, cepat japri ya ke tim teknis. Nomor telepon kakek minta sama Edi Wibowo. Nah, nanti kita tarik itu, kalau misalnya sudah ditarik, nanti datanya bisa berubah. Kalau dia memang sudah sinkron, maka data biasanya sudah berubah. Dari 12 sama juga kayak gitu Bu, maksudnya Bu. Di Daborin 50 Itu bisa kayaknya warnanya hijau. Nah, kenalnya gimana itu? Sabar. Kita tunggu PD data. PD data memang PD data kan untuk tanggal 2. Iya, cek di sini. Nah, kita sinkron ke data terpilih ya, kita sinkron ke. Kalau memang dia PD datanya memang sudah oke ya, sudah sinkron, maka ini akan berubah tampilannya kakek. Nah, perubahan ini itu karena web ini langsung mengakses ke PD data. Tarikannya itu dari PD data, bukan dari Dakodik. Nah, mau nanya lagi Bu. Iya. PD data itu munculnya apa Bu? Yang kalau di laptop ini verbal serta didik. Verbal serta didik ya. Iya. Nah, kakek kalau misalnya di sinkronisasi PD data, di PD data itu kalau di situ apa SP namanya, SP data dik. Bukan verbal peserta didik. Kalau peserta didiknya tuh ada di sana ada AKM kelas 5 ya. Enggak KT Bu. KT Bu. Tidak Bu, memang ada AKM kelas 5. Itu sama cak web yang itu unduh siswa kelas 6 dulu. Nah. Dia tuh kayak tapi sekarang kompak web masuk kayak kompak manajemen PDUN dulu. Dan terus itu ada yang itu kita lagi ya. Sekarang. Coba benar sudah. Masih jumlahnya beda. Nah, makanya itu. Belum bisa di. Coba kakak buka. Ini data dari laptop itu. Muncul ya. Kami baru kirim link grup. Nah, munculnya apa ya benar ya? Apa kita pakai siang dulu, Mako? Masuk. Kamu setia. PD data. Nah, kalau laptop kami gala-gala ini, sama kayaknya sama ya, verbal BD. Nah, di sini pas Bu. Iya. Itu
apa namanya perubahan yang ada di Perpal PD itu ya di PD data di Perpal PD itu sudah berubah Perpal PD. Sudah 14 dari sana 14. Sudah dari situ 14. Berarti dia ini tarikannya dari PD data. Nah, kok masa kok kendala di mana kekurangan? Itu Perpal PD ya? Perpal PD. Perpal PD dengan PD data beda apa sama? Nah, sekarang sama. Pak kalau kemarin beda. Dah, kita ni medikan. Perpal PD ni kalau baca muka kita baca pasti ke budak tu berapa di PD data. Di PD data. Perpal PD tadi. PD data. Nah. Ini kan Ini tempat perubahan ya? iya. Ketika bisa kita ubah ke dari sini. Iya, setelah perubahan di sini masuk ke Masukin PD data tadi. nah, ke PD data coba cek PD data kan? Ini sudah hasilnya, Bu. Ini kan 10. Iya, sudah ditambah 4 ini 14 kan. Sedangkan di dapur juga gitu. Inilah PD data munculnya Perpal PD. Itu PD data bukan PD data tapi ini muncul tadi. Sinkron, ya ternyata di sini ada perubahan tadi di Pak Devi. Yang baru sekarang? Iya. Tapi kalau misalnya kemarin itu kan Perpal PD dengan PD data itu kan beda ruang. Siapa tahu hari ini keluar lagi kalau ulang. Tuh, SD2 kita jengok. SD2 kita jengok. Nomor 17. Akhirnya kepanikan ketemu juga uratnya ya. Nah, sudah 14. Nah, benar. Palit. Nah, jadi kan ya, jadi kayak gini intinya. Jadi kalau misalnya kamu ada perbedaan di sini, ada PD data kamu yang kamu cek di Perpal PD tadi itu tidak kamu konfirmasi kalau ada perbaikan ke kami, maka di bio kamu ini dengan di WMBK ada bakalan bisa berubah. Ya, dia masih cek itulah tadi, masih narik 13. SD 12? Punya saya tadi udah deal, Bu ya? Sudah. SD 12, SD 12? Sudah. SD 12 sudah. Nah, siapa lagi yang baru sinkron? SD berapa nih? SD 4, SD 9, SD 10. Nah, SD 19, aduh, itu jumlah beda ini. SD 19. Nah, sudah sinkron ya? Oh, sudah tarik lagi berarti. Ini per tanggal berapa kita tarik? 19. Ini data ini kami tarik per tanggal 8 hari Senin. Kalau memang itu, Bu, yang mana di situ sinkron hari ini, Bu. Iya. Sebetulnya sini. 9 juga ada di situ. Semuanya tersedia di laman ANBK ini. Makanya untuk sekarang ya, ketika Bapak Ibu rehat dulu Arkas Damodin, maka fokus dulu di web ANBK. Nah, pas pelaksanaan nanti itu kan ribut lagi. Kenapa ini tidak masuk? Ini adalah sinyal kebiasaan ya. Kita kadang tidak sabar. Memang yang namanya hari pertama pasti penuh. Ya, server apalagi online ini memang kita butuh kekuatan untuk sinyal yang bagus kayak gitu ya. Jadi diharapkan untuk penonton bersabar pelaksanaannya nanti. Nah, di sini disebut juga di laman tengah-tengah ini. Kapan harus loginnya, jam berapa ya? Di situ. Terus apa yang akan dilakukan pertama kali diklik kayak gitu ada galau di sini. Di laman ANBK. Jadi Bapak Ibu operator ini cuma mengingatkan karena kan ini tahun kedua. Tahun kedua kita pelaksanaan BK. Jadi silakan lihat lagi kembali di web ANBK ini menu-menu yang tersedia di sana. Nah, nanti di menu sebelah sini ya, itu kan aplikasi dan informasi-informasi. Di menu sebelah sini ya. Di menu di menu ini ya, itu akan muncul begitu. Disinilah tempat kamu mencetak login, cetak kartu, ya, kartu peserta, kartu SLB di sinilah. Nah, untuk SLB Sulinjar itu kaki muncul di sini. Data PTK, guru dan kepala sekolah. Di situ dijingok. Guru dan kepala sekolah siapa baik sih yang masuk dalam data itu cetak. Nah, untuk pencetakan
laman dashboard slb.kemendikbud.go.id. Tapi untuk datanya masuk di web ANBK. Kami bisa jingok berapa jumlah sekolah SD 1, PTK-nya berapa, kepala sekolahnya benar apa tidak. Ada yang kepala sekolahnya double, ada yang kepala sekolahnya 0. Itu ada kalau di sini, ya. Dan untuk pengisian data, pencetakan data, login kartu untuk SLB di dashboard slb.kemendikbud.go.id melalui SSO masing-masing, ya, akun SSO masing-masing. Nah, Bapak Ibu kaget di sini juga, kaget ada menu asesmen yang di situ ada pengaturan sesi juga. Nah, yang ini yang jadi hal. Pengaturan sesi ini jangan sampai kaget, ya, diatur secara otomatis oleh kementerian sistem. Biasanya kalau Bapak Ibu lambat, langsung sistem yang ngaturnya di gelombang 1 galau. Jumlahnya sesuai dengan jumlah yang infrastruktur yang Bapak Ibu buat. Misalnya 15, dibikinnya satu gelombang mainnya kayak gitu. Padahal kita pengen main 2 gelombang kayak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kaget itu diatur oleh sistem langsung dikunci dan kita tidak bisa ngedit lagi setelah itu. Jadi diingatkan kembali di laman ini untuk pengaturan sesi, pencetakan itu ada di web ANBK galau. Nah, dari sini ada lagi pertanyaan? Kalau udah kita cukup ini karena laman ANBK tadi sudah dijelaskan. Tidak ada lagi nih ya? Tidak ada lagi ya? Sudah bagus sekali nih, maksudnya sudah masuk sekali nih ya? Sudah data kepala sekolah, HP dan segalanya sudah semua ya? Karena kita cek kaget melalui tim teknis, kami cek kembali dan kami hubungi sekolah-sekolah yang tidak mengisi dengan benar dengan lengkap kayak gitu ya. Ya sudah. Semoga ya apa yang kita tampilkan hari ini ya, setelah dari sini mengurangi kerja Bapak Ibu di rumah atau di sekolah. Jadi bisa mengerjakan yang lain lagi daripada gawe kayak ini terus kan. Bosan juga. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang mungkin kami bisa sampaikan ya terkait dengan ANBK. Setidaknya ada yang bisa dikerjakan dari sini dan ada yang sudah selesai mengerjakan pulang dari sini. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan yang salah kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan nanti melalui tim teknis kabupaten bisa langsung japri ataupun melalui grup. Itu saja, kami kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita pada hari ini. Untuk Bapak Debi, ada penambahan atau tidak? Pak Farhil? Oke. Yang persetujuan antrian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter, kita mengulas sedikit terkait verbaltik, tampilan verbaltik yang ada di kami. Nah, verbaltik ini Bapak Ibu, di sini setelah pengisian di Dapodik tadi dan masuk pada verbaltik Bapak Ibu, setelah dicontang dan konfirmasi akan tampil di kami. Dan Bapak Ibu telah secara tidak langsung Bapak Ibu telah mengajukan persetujuan kesiapan pelaksanaan ANBK. Secara aturan sistemnya begitu Bapak Ibu. Nah, di sini tetap diisi Bapak Ibu. Mau kapan ditarik oleh kementerian, di sini tetap diisi. Yang dicontang tadi Bapak Ibu. Kita kan ada limit waktu nih. Nah, tetap nanti jangan terlena sama yang kita isi tadi. Yang sebelumnya di web ini kita kan ini untuk percepatan dan kesiapan, tapi mengabaikan verbaltik tetap diisi sesuai sinkron dengan di web ANBK. Di sini nanti kami akan cek. Nah, kalau di sini kan di situ data update Dapodik, data konfirmasi. Nah, di situ nanti kita cek, kita lihat kalau sudah sesuai kami langsung setujui.
Jadi ketika sudah sekolah masuk, sudah kami tidak lagi konfirmasi, kami anggap ketika perangkatnya itu sudah melebihi 16, kami anggap atau sudah terisi di perangkat itu, kami tidak akan mengecek lagi di web. Jadi kami di sini langsung setujui. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau untuk saat ini jangan dulu dicontoh atau konfirmasi dulu, karena dia akan Bapak Ibu mengusul ke kami dengan data 0. Jadi tolong sampai dengan tanggal, kalau verbaltik sama dengan yang data tadi Bu Yuli ya, akhir Agustus ya. Nah, akhir Agustus ini verbaltik ini kami sembari menunggu ketika sudah ada yang masuk, kami langsung persetujui untuk verbaltik ya. Kami harap jangan diabaikan Bapak Ibu ini, karena ini verbaltik ini yang dilihat dari kementerian bahwasannya perubahan Dapodik telah masuk dan bisa ditarik. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Debi telah sedikit memberikan informasi terkait ANBK. Baik Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik Bapak Ibu, saya selaku dari tim narasumber dari Kabupaten Banyuasin, kalau ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak sesuai maupun tidak berkenan untuk didengar, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pertemuan kita hari ini kita sudahi ya. Ada beberapa rekomendasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan kita. Kegiatan kita hari ini adalah percepatan dalam rangka persiapan Sulindar dan ANBK. Karena Sulindar akan dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai 31 Agustus. Setelah itu kita langsung melaksanakan ANBK, diawali dengan simulasi, baru langsung ANBK. Kita nggak ada ketemuan lagi, ya, nggak ada pendampingan lagi. Oleh karena itu hari ini yang belum sinkron telah, sudah sinkron tapi belum ini tunggu waktunya. Tadi sudah disinggung 1 ke 2 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Sekali lagi komunikasi konfirmasi harus dijaga ya. Kita sudah ada grup proktor di Air Kumbang. Manfaatkan itu untuk komunikasi terkait dengan ANBK. Kalau ada silang pendapat, ada masalah, jangan malah ditiup. Yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Kita sama-sama komunikasi saja baik-baik dengan tim teknis ya. Di WA sudah ada nomor masing-masing, di Japri. Oke, Bapak dan Ibu ya. Siap? Siap. Apa yang diperoleh hari ini laporkan kepada pimpinannya masing-masing, kepada kepala sekolah. Rekomendasi untuk Sulindar tidak disarankan menggunakan HP. Gunakanlah laptop. Caranya gantian baik, kalian pasti lebih lincah. Maksudnya gini, di sekolah cuma ada 2 laptop, guru yang terdata cuma ada 7 orang, gantian dari tanggal 22 sampai 31. Tidak ada masalah ya kalau itu ya. Terus lincah. Tinggal nanti ketika NBK silakan diatur ya. Aturlah sesuai dengan gelombang dan sesinya. Sama-sama lah kita. Siap ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau ada pertanyaan masih diberi kesempatan. Kalau tidak, nanti silakan disambung melalui Japri masing-masing ya. Ke Mbak Debbie atau Pak Yuli. Oh, sengaja. Masih perhatian atau tidak? Itu saja Bapak Ibu.
Kita sudahi dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.